selamat datang kembali di penyelaman mendalam kita. Oke, kita langsung aja ya, Anda bawa bagian awal terjemahan Muqaddimah. Ini kan karya Ibnu Khaldun dari abad ke-14. Misi kita sekarang, coba kita gali deh kenapa buku yang umurnya udah ratusan tahun ini, kok masih dianggap penting banget jadi fondasi sosiologi, filsafat sejarah, bahkan politik katanya. Kita mau lihat gimana sih Ibnu Khaldun ini kasih kacamata kritis di zaman yang katanya waktu itu peradaban Arab Islam lagi agak menurun gitu ya. Nah, sumber kita ini fokusnya di pengantar sama daftar isinya, Muqaddimah. Sosok Ibnu Khaldun sendiri kan, wah luar biasa ya, sejarawan, filsuf, politisi juga. Sering dibilang bapak sosiologi, padahal istilahnya aja belum ada waktu itu. Dia hidup di abad ke-14, zamannya lagi, ya gitu deh, banyak gejolak. Kekaisaran Islam pecah jadi negara-negara kecil. Konteksnya penting banget kayaknya ya, buat paham kenapa dia mikirnya begitu ya. Betul. Konteksnya krusial. Dan yang luar biasa dari Muqaddimah ini, dia kan sebenarnya cuma pengantar loh, buat kitab sejarahnya yang jauh lebih besar, kitab Al-Ibar. Tapi justru pengantarnya ini yang bikin geger. Tujuannya itu loh ambisius banget. Bukan cuma nyatat kejadian, tapi mau bongkar hukum-hukum sosialnya. Gimana peradaban naik turun, dia cari polanya gitu. Nah, ini dia nih yang menarik banget. Dia kan kritik sejarawan zamannya ya. Katanya sering bias, cuma fokus ke raja atau perang, terus kurang kritis sama sumber. Terobosannya, dia bilang sejarah itu harusnya jadi ilmu al-umran, ilmu tentang masyarakat gitu ya, secara utuh. Jadi bukan cuma apa yang terjadi, tapi kenapanya. Sejarah jadi kayak cermin, ya tibar katanya. Buat paham pola, buat lihat ke depan. Wah, ini radikal banget sih pemikiran kayak gini di zamannya ya kan? Banget. Radikal banget. Dan inti mesin penggerak sejarah versi dia itu ada di satu konsep kunci. Asyabiyah. Ini gimana ya jelasinnya? Mungkin kayak lem sosial gitu kali ya. Solidaritas kelompok, semangat kebersamaan yang kuat banget. Bayangin kayak energi kolektif gitu. Nah, menurut dia, asyabiyah inilah motor utamanya. Yang bikin satu kelompok bisa bangun, bisa pertahanin negara atau kekuasaan. Biasanya ini kuat di masyarakat yang hidupnya keras, kayak nomaden atau di desa-desa gitu. Oh, oke. Tapi ada sisi lainnya kan? Katanya asyabiyah ini bisa hilang juga. Gimana tuh ceritanya? Tepat. Nah, disinilah ironisnya. Jadi waktu negara atau dinasti yang dibangun pakai asyabiyah kuat tadi, udah mulai mapan, udah enak hidup di kota, mewah, nyaman. Justru asyabiyahnya ini terkikis. Solidaritas yang awal tadi luntur, diganti sama egoisme, persaingan internal. Nah, hilangnya asyabiyah ini yang jadi bibit keruntuhan negara itu. Dari dalam. Wah. Contoh gampangnya, generasi kakeknya berjuang bareng susah payah. Terus cucunya lahir udah di istana, serba ada. Ya hilang semangat juang sama persatuan kakeknya itu. Gitu kira-kira. Ini nyambung langsung ya berarti ke teorinya soal siklus hidup negara yang terkenal itu. Dia lihat negara itu kayak makhluk hidup ya. Lahir, tumbuh, tua, terus hancur. Lahirnya dari asabiyah kuat, terus tumbuh, kekuasaan terpusat, penguasa jadi satu-satunya yang kuat. Seringnya malah hancurin asabiyah awal tadi demi kekuasaannya sendiri. Terus masuk fase anak enak, nikmatin kemewahan, terus jadi pasif, diem aja, sampai akhirnya ya boros, foya-foya, terus runtuh deh. Dia bahkan ngira-ngira siklusnya itu 3 generasi, sekitar 120 tahunan. Pola terus gitu. Iya, pola berulang. Terus soal kekuasaan itu sendiri, Al-Mulk, dia lihatnya realistis banget sih. Ya, hasil rebutan antar kelompok. Siapa yang asabiyahnya paling kuat, ya dia yang menang. Kekuasaan itu kan ya enak, jadi pasti diperebutkan. Tapi, nah ini bedanya. Dia nggak berhenti di situ aja. Beda mungkin sama Machiavelli nanti ya, yang kayak misahin politik sama moral. Ibnu Khaldun justru nekenin, kekuasaan itu amanah. Tujuannya ya harus buat kebaikan orang banyak. Tegakin keadilan, lindungi yang lemah. Harus sesuai prinsip ilahi. Jadi ada sisi etisnya yang kuat banget. Oke, selain soal kekuasaan sama dinamika sosial, sumber Anda kan juga nyinggung soal pendidikan ya. Apa tuh yang dia tekanin di situ? Pendidikan ini dia lihatnya luas banget, nggak cuma sekolah formal gitu. Belajar dari zaman, dari pengalaman hidup, itu sama pentingnya. Terus dia juga bilang pentingnya seimbang antara ilmu dunia, akliyah, yang rasional, kayak logika fisika, sama ilmu akhirat, nakliyah,
Yang dari wahyu kayak tafsir, hadis. Menariknya lagi nih, dia saranin belajar bahasa Arab dulu yang benar, baru dalamin Al-Quran, biar pahamnya utuh, nggak salah-salah. Ini nunjukin dia fokus banget ke metode sama pemahaman yang mendalam. Kritis lah pokoknya. Luar biasa sih kalau dipikir-pikir. Gagasannya soal siklus peradaban, peran ashabiyah, pengaruh lingkungan ke masyarakat, bahkan udah ada pemikiran awal soal pembagian kerja, pasar. Rasanya kok modern banget ya, padahal ini abad ke-14 loh. Iya benar banget, pengaruhnya gede. Meskipun, ya itu tadi, ironisnya baru diakuin luas di barat itu ratusan tahun kemudian. Dia ini benar-benar udah duluan naruh dasar-dasar sosiologi, ekonomi politik, filsafat sejarah, jauh sebelum pemikir Eropa. Jadi, kalau kita balik ke pertanyaan awal kita, kenapa Mukadimah ini fundamental banget? Ya jelas ya, karena Ibnu Khaldun itu ngasih kita kayak seperangkat alat analisis gitu, buat bedah masyarakat. Dia nunjukin kalau sejarah itu ada polanya, ada logikanya, bukan cuma kejadian acak aja. Konsep asabiyah, siklus kekuasaan, hubungan moralitas sama politik, ini semua kerangka pikir yang masih relevan banget sama sekarang. Nah, ini mungkin jadi bawa kita ke satu pemikiran akhir nih, buat Anda renungkan. Coba deh pakai kacamata Ibnu Khaldun tadi, soal siklus sejarah sama pentingnya asobiyah. Terus, amati lingkungan sekitar Anda sekarang. Kira-kira, konsep lem sosial atau asobiyah ini, gimana kerjanya di zaman digital kayak sekarang? Apa medsos, komunitas online, atau identitas-identitas baru ini bisa ngebentuk asobiyah jenis baru? Atau jangan-jangan malah mempercepat pengikisannya, kayak kemewahan kota zaman dulu itu? Gimana ya kira-kira siklus yang dia gambarin itu nyambung sama dinamika sosial politik yang Anda lihat sekarang? Coba direnungkan deh.